Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video budgeting di bulan Februari, walaupun udah terlambat banget ya, nggak kenapa-napa ya. Yang penting aku tetap posting untuk cara aku mengatur keuangan di setiap bulannya. Jadi sebelum aku memulai untuk mereview dan menyusun anggaran untuk bulan Februari ini, aku ingin sedikit ya membuat coret-coret lah, eee untuk, mencoba menyusun anggaran sebesar Rp540.000 per minggu, request dari, Bunda Nurul. Mudah-mudahan Bunda Nurul menonton video ini. Jadi dalam menyusun anggaran Rp540.000 per minggu, aku akan membagi periode budgeting menjadi 2 bagian, yaitu minggu pertama di mana semua kewajiban harus dibayarkan semuanya, kemudian ada periode minggu kedua, ketiga, dan keempat. Jadi setelah minggu pertama kita bayarkan semua kewajiban, harapannya di minggu kedua dan seterusnya itu kita udah nggak mikirin bayar-bayar listrik lagi, SPP lagi. Kita hanya cukup membayar uang arisan sebesar Rp90.000 yang memang arisannya itu per minggu. Dan kewajiban Bunda Nurul di minggu pertama itu yang harus dibayarkan adalah listrik sebesar Rp150.000, SPP untuk anak sebesar Rp20.000, dan juga ada arisan sebesar Rp90.000. Sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan untuk minggu pertama yaitu sebesar Rp260.000. Jadi fokus kita di minggu pertama itu adalah menyelesaikan semua kewajiban. Setelah kewajiban semuanya sudah kita lunasi, sudah dibayar semua, maka fokus kita berikutnya hanya ada di kebutuhan eh, hidup gitu ya, kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kan kita kayaknya tuh tenang ya kalau udah nggak punya hutang, udah nggak punya kewajiban yang harus kita bayarkan, lebih leluasa untuk mengatur budgeting selanjutnya, lebih bisa bernafas maksud aku kayak gitu ya. Kita berlanjut ke kebutuhan di minggu pertama. Ini ada uang belanja yang aku anggarkan sebesar Rp200.000, dana darurat sebesar Rp25.000, uang saku anak sebesar Rp25.000, dan uang gas sebesar Rp30.000. Sehingga total kebutuhan yang coba aku anggarkan untuk Bunda Nurul itu sebesar Rp280.000 untuk di minggu pertama. Jadi minggu pertama ini kita nggak ada uang bulanan atau uang untuk beli-beli seperti pampers atau minyak atau apa. Itu nanti kita anggarkan di minggu kedua dan minggu ketiga, minggu keempat juga kita anggarkan seperti itu. Cukup ya untuk minggu pertama kayak gini aja budgeting yang sederhana aja sih menurut aku. Selanjutnya aku akan membuat rencana anggaran untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat. Berhubung semua kewajiban itu kan tadi sudah dilunasi di minggu pertama. Jadi ada istilahnya uang kosong ya sebesar Rp170.000 yang nantinya akan aku alokasikan untuk budget kebutuhan dapur dan juga membeli pampers. Untuk kewajiban Bunda Nurul di minggu kedua, ketiga, dan keempat jadi hanya arisan sebesar Rp90.000. Dan untuk kebutuhan di minggu kedua, ketiga, dan keempat, maaf ya, belepotan ngomongnya. Itu ada belanja mingguan masih sama sebesar Rp200.000. Nah, ini ada pos baru yaitu kebutuhan dapur dan juga pampers itu sebesar Rp170.000. Ini pos yang hanya muncul di periode budgeting minggu kedua, ketiga, dan keempat. Juga masih sama, ada dana darurat sebesar Rp25.000. Dana darurat itu sebisa mungkin gak akan aku hilangkan di setiap minggunya ya. Karena kan requestnya Bunda Nurul itu anggaran sebesar Rp540.000 per minggu, tapi masih punya tabungan, masih bisa nabung gitu ya.
Sebenarnya secara nggak sadar Bunda Nurul ini sih udah punya tabungan ya. Arisan itu kan hitungannya juga tabungan. Tapi mungkin kita butuh tabungan yang uangnya real kita pegang, yang uangnya real nyata kita lihat gitu ya. Jadi aku buatkan dana darurat sebesar Rp25.000 tiap minggunya. Untuk uang saku anak itu tetap ya Rp25.000 per minggu. Untuk uang gas juga tetap sebesar Rp30.000 per minggu. Sehingga total kebutuhan Bunda Nurul di minggu kedua, ketiga, dan keempat itu sebesar Rp450.000 per minggunya ya. Tapi ada alternatif budgeting lain gitu ya untuk Bunda Nurul. Kalau misalkan Bunda Nurul mau membagi total kewajiban jadi 4 minggu gitu misalkan ya, itu juga bisa. Jadi 150.000 itu dibagi 4 minggu nanti baru dibayarkan kayak gitu. Jadi senyamannya Bunda Nurul aja ya mau menjalankan pola budgeting kayak gimana. Yang penting bisa konsisten, bisa komitmen sama apa yang kita sudah buat. Insya Allah sih semuanya nanti bakalan lancar ya. Untuk periode anggaran budgetingnya itu kita jangan ngikutin tanggal ya. Misalkan tanggal 1 baru kita mulai budgeting, padahal kita gajiannya tanggal 25. Jadi kalau misalkan kita tanggal 25 gajian, berarti periode budgeting minggu pertama itu dimulainya tanggal 26, jangan tanggal 1. Kenapa? Kalau tanggal 1 duitnya keburu habis belum di budgeting. Ya kayak gitu ya. Semoga budgeting sederhana yang aku coba buatkan untuk Bunda Nurul bisa bermanfaat dan bisa diterima Bunda Nurul khususnya dan juga teman-teman semua. Selanjutnya aku akan mulai untuk mereview anggaran aku sendiri ini ya. Anggaran aku di bulan Januari. Jadi ada arisan itu Rp500.000 otomatis habis ya, karena kan memang arisan itu ngepas ya, uangnya nggak akan ada sisa. Untuk listrik itu masih ada sisa budgetnya sebesar Rp52.000. Aku anggarkan Rp500.000, ternyata listriknya untuk bulan Januari itu tagihannya sebesar Rp448.000. Untuk wifi juga masih ada sisa Rp50.000 dari budgetnya itu Rp250.000. Untuk belanja mingguan itu biasa ya, aku pasti minus deh. Minus Rp200.000 dari anggaran Rp1 juta. Untuk belanja bulanan itu aku masih ada sisa sebesar Rp7.000. Untuk bensin itu aku masih ada juga sebesar Rp20.000. Itu ada tambahan uang bensin sebesar Rp50.000 ya. Terus untuk gas itu juga aku over budget sebesar Rp63.000. Dari budget Rp120.000 ternyata kepakainya Rp183.000. Untuk jajan 1 masih ada Rp39.000, untuk jajan 2 juga masih ada Rp24.000. Untuk susu kotak juga masih ada Rp30.000. Dana darurat itu alhamdulillah nggak kepake ya untuk bulan Januari. Sehingga untuk periode budgeting di bulan Januari aku ada sisa anggaran sebesar Rp332.000 ya. Alhamdulillah sisa anggarannya lumayan banyak untuk bulan Januari. Walaupun ada over budget di belanja mingguan itu ya. Dan over budgetnya itu aku ambilkan dari usaha sampingan aku di setiap minggu paginya. Tadi itu selanjutnya aku membereskan, menyusun dan merapikan uang-uang sisa budgetingnya. Ini mau aku masukkan ke binder Sinkin Fund. Itu kan sisanya ada pecahan Rp2.000. Ini aku masukkan ke dalam challenge 2.000. Kemudian yang lainnya aku akan masukkan ke Sinkin Fund sisa budgeting di tiap bulannya. Ini aku belum kepikiran ya sisa budgetingnya mau dipakai buat apa atau mau dibelikan apa.
Jadi biarin aja dikumpulin dulu jadi satu, nanti kalau udah ada uangnya, di tengah jalan tiba-tiba kepingin apa atau kepikiran pengen beli apa, gampang ya tinggal coret sinking fund sisa budgeting, ganti dengan sinking fund barang atau sesuatu yang kita inginkan. Yang penting kan dananya sudah ada, posnya sudah ada, kayak gitu ya. Untuk tahun 2023 ini aku nggak banyak-banyak ya untuk membuat sinking fund-nya. Ini masih ada sinking fund Rp2.000, ada sinking fund sisa budgeting, sama sinking fund lebaran untuk lebaran besok itu ya. Jadi nggak terlalu banyak karena memang lagi nggak kepingin, lagi nggak ada apa yang list pingin banget dibeli sehingga harus dibuatkan sinking fund, kayaknya itu lagi nggak ada. Jadi biarkan aja ya semuanya ngalir. Kalau misalkan nanti di tengah jalan tiba-tiba ada sesuatu goal yang aku inginkan, ya nggak apa-apa dibuat sinking fundnya itu di tengah-tengah tahun, itu juga nggak kenapa sih. Jadi fleksibel aja sih menurut aku, nggak yang harus maksain membuat sinking fund banyak. Aku juga ngeliat kebutuhan aku, ngeliat pendapatan aku juga untuk membuat sinking fund. Jadi aku mencoba untuk realistis dengan kondisi keuangan yang harus aku kelola setiap bulannya, kayak gitu aja sih. Kemudian selanjutnya itu aku akan mulai menyusun rencana anggaran untuk bulan Februari. Ini dana yang aku kelola masih sama ya. Ada pendapatan sebesar Rp3.700.000. Dimulai dengan kewajiban yang harus aku bayarkan di setiap bulannya. Masih ada arisan sebesar Rp500.000. Masih ada uang listrik juga sebesar Rp500.000. Untuk uang listrik ini sebenarnya tagihannya itu turun naik ya. Ranknya itu antara Rp400 sampai Rp500.000. Kadang 448, 450, 480, kadang juga Rp500.000-nya itu lewat ya. Tapi aku ambil garis besarnya aja, aku budgetkan Rp500.000 per bulannya. Ini langsung aku transfer via bank ya, jadi nggak ada posnya di dompet pintar. Kemudian ada BPJS sebesar Rp100.000, itu BPJS ibu aku. Jadi untuk BPJS ibu dan bapak aku yang membayarkan itu aku dan juga kakak aku. Sementara untuk BPJS aku dan anak-anak itu sudah ikut kantor Pak suami. Kemudian ada infak sebesar Rp150.000 dan juga ada wifi sebesar Rp250.000. Sehingga total kewajiban aku untuk bulan Februari itu sebesar Rp1.500.000. Next, selanjutnya aku akan membuat rencana anggaran untuk kebutuhan aku di bulan Februari. Masih sama, ada belanja mingguan sebesar Rp1.000.000. Ini sedang aku pertimbangkan untuk menaikkan budgetnya ya. Karena melihat dari bulan-bulan sebelumnya, untuk pos di belanja mingguan aku seringnya itu over budget ya. Tapi masih aku pikirin lagi mana pos-pos yang akan aku kurangi atau aku hilangkan. Jadi mungkin untuk video budgeting di bulan Maret yang akan datang akan sedikit banyak perubahan yang akan aku buat untuk anggaran aku. Jadi tungguin aja ya, dan jangan lupa untuk tonton terus video aku. Terima kasih. Selanjutnya juga ada belanja bulanan sebesar Rp250.000, ada uang bensin sebesar Rp100.000. Ini juga akan aku pertimbangkan untuk menaikkan anggaran karena bensin itu kan kemarin naik, jadi otomatis biasanya aku sekali ngisi itu cuma Rp20.000, sekarang sekali ngisi itu Rp30.000. Jadi kayaknya budget Rp100.000 itu terlalu mepet banget ya.
Kemudian ada gas masih Rp100.000. Untuk jajan satu juga masih Rp300.000. Ini untuk jajan nak sulung. Kemudian untuk jajan nak kecil itu masih Rp160.000. Ada pos susu kotak sebesar Rp170.000. Ini juga pos yang kemungkinan sedang aku pikirkan untuk aku hilangkan. Jadi nanti untuk susu anak-anak itu aku akan masukkan ke pos belanja bulanan. Ini baru rencana ya, entah realisasinya nanti kayak gimana. Kemudian ada dana darurat masih sebesar Rp100.000. Kemudian ada beras merah sebesar Rp20.000. Sehingga total kebutuhan aku untuk bulan Februari itu sebesar Rp2.200.000. Selesai sudah aku membuat rencana anggaran untuk bulan Februari. Seperti aku bilang tadi ya, kalau aku sedang memikirkan untuk rencana membuat perubahan di anggaran aku di setiap bulannya. Masih aku pikirin nih mana-mana yang mesti dihilangkan, mana-mana yang mesti ditambahkan. Karena ngelihat dari kenyataan yang ada ya, di mana harga-harga tuh semuanya pada naik, apalagi kan menjelang bulan suci Ramadan itu biasa ya, harga-harga kebutuhan pasti bakalan melonjak. Kalau nggak ganti harga ya naik. Selanjutnya ini aku sedang memasukkan uangnya ke dalam dompet disiplin sesuai dengan posnya masing-masing. Dan semoga video sederhana aku ini bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua atau menginspirasi teman-teman semua gimana cara untuk mengatur keuangan rumah tangga di setiap bulannya. Insya Allah itu nggak ada ya sedikit pun pikiran ria atau ingin pamer di video ini, pamer anggaran aku, pamer pendapatan aku. Insya Allah itu nggak ada ya. Ini murni aku ingin sharing gimana cara aku mengatur keuangan di dalam rumah tangga aku. Siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang anggarannya itu sama-sama aku dan juga masih bingung gimana caranya mengatur keuangan. Aku mohon maaf ya jika masih banyak kurang-kurangnya dari video aku kali ini, ataupun ada kata-kata kalimat aku yang kurang berkenan dan menyinggung teman-teman semua. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat semua yang sudah mau mendukung channel aku sampai sejauh ini. Jangan lupa tonton terus video aku, dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.